شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ceramahnya di malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita semua kepada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan suci Ramadan, dan yang telah membantu kita, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita semua bisa sholat, bisa puasa, dan merangkukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua, sebagaimana beliau berdoa, kita bisa diberikan taufik yang lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan rangkaian ibadah-ibadah selanjutnya di bulan Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi makanin yuhibbuhu wa huwa baina buyutihi subhanahu wa ta'ala ma'a ikhwatin andalusiyyin yuhibbuhum fillah, wa nas'alullah 'azza wa jalla an yajma'ana wa iyyakum fi a'la 'ilmihi. Beliau mengucapkan alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang suci ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu di Masjid Mujahinin, dengan para jamaah Masjid Mujahidin. Alhamdulillah, ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Semoga kita semua nanti bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada di surganya yang paling atas. Amin Allahumma. نتحدث عن رقعة من أفضل البقاع على وجه الأرض، وهو المسجد الأقصى وهي فلسطين التي أخبر عنها الله عز وجل أنه بارك فيها وما حولها، بارك في المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى. Di malam ini kita akan membicarakan suatu masjid, salah satu masjid kita, masjid umat muslim, yaitu Masjidil Aqsa, dan juga negara Palestina, yang mana negara ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya negara ini adalah negara yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi masjid ini dan tempat ini itu penuh dengan keberkahan insyaallah taala. هذا المسجد المبارك واجبنا تجاهه واجب عظيم، وهو أولا بالدعاء، ندعو لإخواننا هناك بأن ينصرهم الله على اليهود المعتدين، ندعو الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى وفلسطين من أيدي اليهود، لأن هذا المسجد الصلاة فيه أجرها مضاعف كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk masjid kita, yaitu Masjidil Aqsa. Sebagaimana di dalam Islam itu ada 3 masjid yang paling utama, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk Masjidil Aqsa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa untuk Masjidil Aqsa, agar Masjidil Aqsa segera terbebas dari penjajahan orang-orang Yahudi, Zionis, Israel. Semoga Palestina dan Masjidil Aqsa segera bebas sehingga nanti kita bisa berkumpul, bisa ibadah di sana, bisa sholat di sana. ثم إننا نستطيع أكثر من ذلك، لا يكفي علينا فقط الدعاء، إننا نستطيع أكثر من ذلك. فأخبرنا الله عز وجل، قال الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ماذا يا ربنا؟ Kemudian yang kedua, ya nggak cukup doa saja, doa wajib, tapi yang kedua itu harus kita melakukan suatu gerakan, melakukan suatu gerakan yang bisa berefek langsung kepada Masjidil Aqsa dan Palestina itu sendiri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah aku telah menunjukkan kepadamu suatu bisnis, suatu usaha yang bisa membebaskanmu dari siksa api neraka? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jawabannya adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tu'minuna billahi wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan yang keempat adalah berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan juga dengan tenaga kita. Dengan harta kita dan juga dengan harta kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah satu hal yang terbaik bagi kita jika kita benar-benar memahami hal tersebut. فما بالنا إن فعلنا ذلك قال الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Apabila kita sudah melakukan 4 komponen tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan jihad, maka efeknya apa? Yaghfirullahu lakum dzunubakum. Allah akan memaafkan semua dosa kita. Yaghfirullahu lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kita kepada surganya, yang mana surga tersebut itu di bawahnya terdapat sungai yang mengalir. ليس هذا فحسب بل قال الله ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Tidak cukup itu saja, dimaafkan dosa, dimasukkan ke surga. Dan yang ketiga adalah wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah akan memberikan kita tempat tinggal. Ya, bisa saja kita masuk surga tapi tempat tinggal kita enggak seberapa. Akan tetapi janji Allah, kita akan mendapatkan fasilitas VIP. Mau masakin thayyibatan fi jannati adn. Tempat tinggal yang layak, yang dengan kualitas VIP di surga Aden. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Tidak cukup itu saja. Tidak cukup itu saja. Dimaafkan segala dosanya, dimasukkan surga, akan mendapatkan fasilitas VIP, tempat tinggal VIP, dan wa ukhra tuhibbunaha. Ada juga yang keempat, ganjaran yang lain, yang otomatis kita itu menyukai ganjaran tersebut. Apa itu? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi, kemenangan dari Allah. Nasrun minallahi, kemenangan mutlak dari Allah. Wa fathun qarib, dan penaklukan, pembebasan dari umat kafir, umat yang memusuhi Islam, qarib, yang hal tersebut akan datang di waktu yang akan dekat. فنحن كلنا كمسلمين كالجسد الواحد، لذلك علينا أن نعيش قضية فلسطين على أنها قضية سائر المسلمين ليس فقط للفلسطينيين. فلسطين هي وقف لكل المسلمين. Kita harus pahami bahwasanya kita itu umat mukmin, ya. Kita itu muslim. Kita itu seperti jasad wahid, seperti satu tubuh. Jika tubuh kita disakiti oleh sesuatu, maka semuanya akan terasa sakit. Maka ketika saudara-saudara Palestina itu disakiti, otomatis kita akan sakit juga. Karena kita itu satu, innamal mu'minuna ihwah. Ya, jadi kita itu satu. Maka permasalahan yang terjadi di Palestina, terutama Masjidil Aqsa, yang mana itu masjid semua umat Islam, itu wakaf bukan hanya untuk warga Palestina, tapi wakaf juga untuk semua umat muslim di muka bumi ini. Maka itu juga permasalahan kita, bukan permasalahan orang Palestina saja. فأنت عندما تجود بمالك من أجل نصرة هذه القضية إنما تنفع نفسك أولا، لأن الله عز وجل قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.
Maka ketika kita mentasarrufkan ataupun mensodakokan sebagian harta kita, misalnya kepada saudara-saudara kita di Palestina atau kepada Masjidil Aqsa, insya Allah itu akan kembali kepada kita, sebagaimana firman Allah, fali anfusikum, ya, akan kembali kepada diri kita. Kemanfaatannya yang pertama adalah kembali kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. وخصوصا في شهر رمضان شهر البذل والعطاء شهر الصدقة شهر القربات إلى الله عز وجل فيه الأجور المضاعفة والعظيمة. Apalagi sekarang momennya adalah momen bulan Ramadan, yang mana ibadah-ibadah itu pahalanya dilipat gandakan. Otomatis ini kesempatan emas bagi kita untuk mengkoleksi ataupun menghimpun pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. وأخيرا لا ننسى أن نشكركم أنتم إخواننا في إندونيسيا الذين ساعدونا وبذلوا الغالي والنفيس من قديم الزمان وإلى الآن. Dan kita tidak lupa mengucapkan terima kasih khususnya kepada saudara-saudara kita semua yang ada di Indonesia, karena warga Indonesia mempunyai peran yang sangat besar sekali dalam masalah Palestina ini. Mulai zaman dahulu sampai sekarang mereka mempunyai peran yang sangat besar sekali. فإندونيسيا هي البلد الأم للمسلمين لذلك عندما أحرق الصهاينة في قديم الزمان في عام 1967 المسجد الأقصى كان للأندونيسيين الفضل الكبير بعد الله عز وجل في إعادة ترميم هذا المسجد ولا زالت عطاءاتهم وجهودهم إلى الآن تصل إلى فلسطين. Dulu juga salah satunya kejadian di tahun 1967-an. Beliau mengatakan bahwasannya dulu Masjidil Aqsa sempat terbakar. Sempat terbakar. Namun ketika itu yang mengembalikan lagi, yang memulihkan lagi, yang membangun lagi siapa? Yang mempunyai andil besar di sana adalah salah satunya adalah warga Indonesia itu sendiri. فأوصيكم أن تخرجوا جيلا حافظا للقرآن جيلا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينصر سنته لكي يحرر المسجد الأقصى من اليهود. Jadi beliau di sini berwasiat kepada kita semua agar kita bisa mengeluarkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang penghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah, agar mereka semua nanti bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman atau penjajahan Yahudi Zionis Israel. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.